don't speak, killing off tradition. She said we will finish them by Konflik antara Jepang dan China sepertinya telah merusak hubungan China dan Jepang dengan sangat kuat. Bahkan tak sedikit yang menilai, hubungan China-Jepang kini berada di titik terendah dalam beberapa dekade belakang. China memutuskan untuk menyetop impor hasil laut dari Jepang, memutuskan untuk melarang warganya bepergian ke Jepang, di mana jumlahnya bisa mencapai lebih dari 6,06 juta. Laporan terbaru saja, sejak larangan itu diberlakukan, 500.000 perjalanan dari China ke Jepang telah dibatalkan. Di mana dengan skala kunjungan yang sangat besar tersebut, keputusan China untuk melarang warganya ke Jepang dipastikan bakal memberikan pukulan ekonomi yang sangat kuat. Tapi tunggu, di tengah situasi genting akan selalu ada pihak yang diuntungkan. Dan di sini, Indonesia bisa bergerak dengan smooth untuk mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Mulai dari lonjakan wisatawan China yang mengubah tujuan destinasinya, peluang besar produk ekspor, hingga investasi baru ke Indonesia. So, inilah momen yang wajib kita manfaatkan di saat dua raksasa Asia saling serang. Indonesia punya peluang untuk tumbuh, menarik investasi, dan memperbesar pengaruhnya tanpa ribut, tanpa ikut campur. Entah apa yang dipikirkan oleh PM baru Jepang, Sanae Takaichi. Kita mungkin tahu, ia adalah sosok yang sangat pro-Amerika, sosok yang selalu mendukung Amerika Serikat dan anti-China. Tapi terbaru, keputusannya untuk berbicara di parlemen soal Taiwan adalah keputusan yang buruk. Terkhusus saat ia mengatakan, jika China menyerang Taiwan, itu dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Kalimat dari Sanae Takaichi itu dapat diartikan bahwa Jepang menganggap konflik Taiwan adalah isu keamanan nasionalnya, di mana Jepang juga secara langsung mengaitkan serangan ke Taiwan dengan ancaman terhadap Jepang. Hal yang bagi Beijing, komentar PM Jepang itu telah melewati red line. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya. Jadi ketika Jepang bicara soal Taiwan, China melihat Jepang coba melakukan urusan dalam negeri China. China juga melihat upaya Jepang mendukung kemerdekaan Taiwan. Dan pada akhirnya China juga melihat bahwa Jepang seolah mengirimkan sinyal bahwa Jepang siap berperang bersama Amerika Serikat melawan China. Ya, melihat hal itu, China pun langsung membalas dengan reaksi yang benar-benar keras. Mulai dari protes diplomatik besar-besaran dengan China meminta pernyataan PM Jepang itu dicabut, meminta Jepang mengklarifikasi kebijakan Taiwan, dan menyebut ucapan Takaichi sebagai provokasi. Tak berhenti di situ, serangan ekonomi juga dilakukan, di mana China kembali menutup impor hasil laut dari Jepang. Ini adalah pukulan besar bagi sektor perikanan Jepang. Selanjutnya, Beijing mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang, yang memicu 500.000 pembatalan perjalanan hanya dalam minggu pertama. Dan yang paling panas, China meningkatkan aktivitas militernya di Selat Taiwan, Laut China Timur, dan wilayah sekitar Senkaku, yang jadi sengketa Jepang-China. Hal yang membuat ketar-ketir pihak Jepang, yang pada akhirnya mengutus Menteri Luar Negerinya Masaki Kanai ke China untuk minta maaf. Sayang, alih-alih mendapatkan respect dari China atas permintaan maafnya, Liu Jinsong, Menteri China justru nampak menunjukkan sikap arogan di depan Menteri Jepang dengan menaruh tangan di saku. Sebuah gesture yang menunjukkan pesan halus bahwa Beijing tidak merasa perlu menunjukkan respect di tengah ketegangan. Prime Minister Takaichi's statements are shocking and will really push the situation into an abyss as far as Japan is concerned. Don't play with fire, because you are talking about Japan getting involved militarily against China. Come on. Ya, hubungan Jepang dan China memang tengah berada di titik paling rendah dan kerusakannya amat besar. PM atau orang nomor 1 tidak seharusnya mengatakan hal demikian. Dan itu tergambar dari reaksi salah satu konsul jenderal China, Xue Jian, yang mengatakan bahwa PM Jepang adalah makhluk kotor dan harus dipenggal. Hal yang semakin memanaskan situasi.
Dengan Jepang juga mempertanyakan komentar Xue Jian, Jepang mengecam keras ucapan Xue tersebut. Beberapa politisi Jepang menyatakan bahwa perilaku Xue bisa membuatnya ditetapkan sebagai persona non grata, orang tidak diinginkan, di mana pernyataan menyerang dan mengancam PM Jepang bisa dianggap notifikasi pembunuhan dalam konteks diplomatik. Indonesia harus diam-diam ambil keuntungan. Melihat konflik yang semakin panas dan hancurnya hubungan China-Jepang, banyak analisis menilai bahwa Indonesia bisa nyata-nyata menuai keuntungan jika cepat bergerak. Pertama, soal peluang. Dengan 500.000 pembatalan perjalanan dari China ke Jepang, dilaporkan terjadi sejak larangan atau imbauan Beijing. Ini adalah aliran turis besar yang kini mencari alternatif. Bayangin aja, jika hanya 10% dari 500.000 pembatalan dialihkan ke Indonesia, maka kurang lebih 50.000 plus turis dalam waktu singkat bisa memilih Indonesia. Efek jauh lebih besar bila presisi pemasaran baik. Sebagai info, Indonesia sudah punya pijakan MOU pariwisata dengan China dan target kunjungan yang agresif. Pemerintah RI sebelumnya menyatakan target menarik lebih banyak wisatawan China. Memanfaatkan jaringan ini sangat realistis. Kedua, China juga menangguhkan impor hasil laut Jepang. Hal ini membuka celah bagi pemasok lain di kawasan. Sederhananya, China butuh suplai substitusi. Dan dengan Indonesia merupakan salah satu negara kaya hasil laut, Indonesia bisa menawarkan kontrak ekspor atau regional hasil laut ke China. Dan selanjutnya soal investasi. Dengan hubungan yang memanas antara China dan Jepang, saat ini perusahaan Jepang-China tengah mencari negara netral untuk relokasi pabrik atau mitra manufaktur, otomotif, komponen elektronik, hingga EV battery supply chain. Dan Indonesia adalah target potensial, di mana laporan regional menunjukkan pergeseran rantai pasok atau supply chain diversification ke ASEAN. Peluang besar untuk tarik investasi manufaktur dan fasilitas logistik ke RI. Ya, sederhananya, ada 3 hal penting yang bisa diam-diam Indonesia lakukan untuk mengambil keuntungan di tengah konflik. Mulai dari meluncurkan kampanye pariwisata Tiongkok friendly dengan visa, bahasa, pembayaran. Buka paket insentif investasi cepat untuk industri relokasi, seperti KEK, pajak, perizinan cepat. Perkuat diplomasi ekonomi, delegasi eselon tinggi ke Provinsi Cina Kunci, plus forum bisnis bilateral. Trump tak benar-benar membela Jepang. Meskipun ada laporan bahwa Amerika Serikat melalui duta besar dan pejabat terkait akan membela Jepang dari China, namun dalam sebuah wawancara Trump baru-baru ini, Presiden AS ini justru tak menunjukkan dukungan besarnya pada Jepang saat dikonfrontasikan dengan China. Ditanya soal China yang menyerang Jepang, dengan salah satu jenderal China mengancam akan memenggal PM Jepang, Trump justru mengatakan banyak sekutu yang sebenarnya bukan teman. And over the weekend, the new Japanese Prime Minister, who I know you like a lot, Takaichi, called the Taiwan situation extremely severe in its phase, and that they may consider any move on Taiwan by China to be a national survival crisis for Japan. Now, that gets better, a Chinese diplomat today said in a social media post that she, the Prime Minister of Japan, should be beheaded for her comments. These are not our friends, sir, are they, in China? Well, a lot of our allies aren't our friends either. Our allies took advantage of us on trade more than China did. And China took big advantage. I mean, we built, because we built their military. We built their military. Ya, melihat jawaban Trump ketika ditanya soal ancaman China terhadap Jepang, Trump bisa jadi menegaskan bahwa dia tidak akan membela sekutu secara otomatis tanpa mempertimbangkan biaya. Kata-katanya bisa dipahami sebagai peringatan. Amerika Serikat mungkin ada di pihak Jepang. Tetapi dukungan itu bukan tanpa syarat atau tanpa hitung-hitungan untung rugi, seperti yang terjadi di Ukraina. Kan gitu. Di sisi lain, melihat konflik ini, beragam komentar pun muncul. Salah satunya soal Sanae Takaichi itu dimanfaatkan Trump saja. Sanae Takaichi sangat bodoh. Dia tidak tahu bahwa ia digunakan oleh Trump untuk memprovokasi Tiongkok. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Tiongkok dibandingkan Amerika. China telah menunggu momen ini untuk balas dendam, bro. Jepang digunakan oleh Trump sebagai boneka.
Mereka akan menyesal dan menghadapi konsekuensi jika mencoba mengacaukan Tiongkok. Sejarah 1945, Tiongkok telah menunggu selama beberapa dekade. Sebagai orang Jepang lokal, saya dapat memastikan tidak mungkin Jepang akan menantang China. Kita tidak lagi berada di tahun 1940-an. Generasi muda tahu bahwa Jepang sama sekali tidak sebanding dengan China. Mereka jauh lebih memahami dunia nyata dibandingkan generasi tua yang masih mengandalkan surat kabar dan TV. Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan sebuah bab besar dalam geopolitik Asia. Jepang dan China kembali berada di titik paling genting dalam beberapa dekade. Dari ucapan PM Sanai Takaichi yang melewati Red Line Beijing, sampai respon keras China yang menghentikan impor, melarang perjalanan, hingga komentar ekstrim dari pejabatnya, semua memperlihatkan bahwa keretakan hubungan ini bukan retakan kecil, tapi patahan besar yang meninggalkan luka panjang. Tapi, di tengah arus konflik yang makin deras ini, Indonesia harus bisa mengambil peluang. Tidak ikut campur, tidak memihak, dan menang diam-diam. Saat 500.000 perjalanan China ke Jepang dibatalkan, saat jalur ekspor Jepang ke China terputus, saat perusahaan Jepang dan China mulai gelisah dan mencari wilayah netral, Indonesia adalah jawaban yang paling masuk akal. Ya, bagaimanapun juga, kadang dalam geopolitik, yang paling diam adalah yang paling diuntungkan. Dan jika Indonesia memainkan kartunya dengan benar, inilah saatnya kita menjadi pemenang senyap di panggung Asia.